Sedikit saya ingin cerita sebagai motivasi buat panjenengan-panjenengan yang belajar ilmu, yang menuntut ilmu, juga bagi orang tua kalian yang menempatkan kalian di sini, yang memberikan nafkah untuk kalian belajar di pondok pesantren ini. Dulu sekitar 100 sekian tahun yang lalu, tak cerita, dulu di negeri Damaskus. Tahu Damaskus? Sadikin dongko. Di Damaskus dulu ada namanya Pak Abdurrahman, usianya 50 tahun, jadi tak panggil Pak Abdurrahman gitu aja. Pak Abdurrahman namanya Abdurrahman Al-Hafar, tukang gali kubur. Wes, dah. Kamu duduk situ, rambutnya kan panjang. Duduk situ kamu, duduk sini. Namanya siapa? Pak Abdurrahman Al-Hafar. Hafaro yahfiru hafron, artinya apa? Menggali. Hafar artinya penggali kubur. Pak Abdurrahman ini penggali kubur. Pada suatu hari ada ibu-ibu datang kepada dia, minta digalikan kubur untuk seorang anaknya yang meninggal. Sama rukun lagi, ya. Sedikit saya cerita, biar tidak terlalu panjang waktunya, ya. Saya cerita. Akhirnya benar, setelah digalikan kubur, selesai digali, tidak lama kemudian datang jenazah dengan beberapa orang, tidak banyak. Setelah si anak tadi yang meninggal tadi itu dikuburkan, tiba-tiba si Pak Abdurrahman penggali kubur ketika masukkan jenazah ke dalam kubur tadi itu, tiba-tiba berubah kuburannya ini menjadi bersinar. Terus kemudian di situ bagikan kebun-kebun yang indah di surga. Kaget. Terus tiba-tiba jenazahnya ini diambil sama dua orang, pakaian putih-putih begitu, hilang jenazahnya. Sampai akhirnya apa? Pak Abdurrahman tuh gali kubur tadi pingsan, jatuh pingsan. Kaget dia, kok seperti ini, ada kejadian seperti ini, aneh gitu loh. Setelah dia tersadar, akhirnya dia naik, kemudian ditanam si jenazah tadi itu. Selesai terus dia cerita sama teman-teman yang di sekelilingnya tadi itu, tadi ada kejadian begini. Tapi orang-orang di sekitarnya yang diceritai itu nggak ngereken, alah sopoy. Sudah, ini berjalan. Setelah beberapa bulan kemudian, ibu yang tadi itu datang lagi kepada Pak Abdurrahman Al-Hafar tadi itu, minta digalikan kubur lagi. Minta digalikan kubur. Kaget. Oh ya Bu, akhirnya gali kubur lagi. Setelah digalikan kubur selesai, nggak lama kemudian datang rombongan bawa jenazah. Kemudian jenazah tadi dimasukkan ke dalam liang kubur. Pak Abdurrahman ikut mengangkat mayat tadi itu, memasukkan ke dalam liang kubur. Tiba-tiba sama kejadiannya, kuburannya itu menjadi terang benderang, situ bagaikan kebun-kebun di surga. Tiba-tiba datang dua orang putih-putih itu ngambil jenazahnya, dibawa pergi. Tapi Pak Abdurrahman sudah nggak seperti semula. Yang semula kaget, dia sampai pingsan, tapi ini dia tegar, nggak masalah. Sampai selesai semuanya dia naik. Terus kemudian selesai ditanam mayat itu tadi, dia ngejar si ibu-ibu tadi yang nitip pesan supaya digalikan kuburan tadi. Ibu-ibu, mohon maaf bu, sebentar bu. Kenapa? Saya ini sedang susah, saya ini. Anak saya ini meninggal. Kenapa, ada apa? Mau bicara apa? Tidak, sedikit aja mau bicara, mau tanya. Itu yang meninggal siapa bu? Itu anak saya. Yang pertama, dulu kan juga ibu yang pesan untuk digalikan kuburan. Itu siapa? Itu anak saya. Yang ini anak saya, dua-duanya anak saya. Kenapa memang? Begini bu, saya mau cerita. Ya silakan, cerita apa? Dulu ketika saya menggali kuburan yang pertama itu untuk anak ibu yang pertama itu, kok tiba-tiba kuburan ini terbuka, kemudian bersinar. Di situ ada kebun-kebun bagikan surga. Terus lalu ada dua orang datang mengambil jenazah itu, dibawa pergi. Oh iya tuh, seperti itu. Iya. Dan yang kedua sama bu, kejadiannya sama seperti itu. Saya mau tanya bu, apa sih kelebihan si kedua anak ibu ini? Kok sampai seperti itu kejadiannya? Akhirnya ibu itu cerita, ternyata anak yang pertama itu, adiknya meninggal duluan tadi itu, seorang penuntut ilmu, seorang santri pondok pesantren, belajar ilmu di pondok pesantren. Masya Allah, kaget dia. Oh begitu bu ya.
Lah terus yang kedua itu kakaknya itu meninggal, itu seorang tukang kayu, tukang mebel. Hasil dari kerjanya sebagian diberikan untuk membiayai adiknya sekolah, sebagian hasil kerjanya itu diberikan untuk biayai adiknya yang mondok di pondok pesantren. Seperti itu, Masya Allah, begitu ya kejadian sampai seperti itu, Masya Allah, kaget-kaget ya. Akhirnya setelah itu dengar cerita itu, tiba-tiba Pak Abdurrahman tadi itu akhirnya bergegas masuk ke Masjid Jamek Damaskus. Di situ mencari seorang guru karena mendengar cerita bahwa anak tadi seorang penuntut ilmu. Akhirnya dia tertarik ingin belajar ilmu, tapi sudah terlanjur usianya 50 tahun, datang cari seorang ulama yang mengajar di Masjid Jamek Damaskus itu. Akhirnya datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak Yai, Pak Ustadz, saya ingin belajar ilmu, saya ingin belajar. Kaget itu, umur kamu sudah 50 tahun, kemarin-kemarin kemana kamu? Kena belajar kemarin-kemarin, sekarang usianya 50 tahun, sekarang mau belajar. Tapi nggak apa-apa lah. Terus gimana? Iya, saya ada kejadian cerita tuh begini. Terus saya ini terbuka mendapatkan hidayah. Saya ingin belajar menuntut ilmu agama di sini. Bagaimana? Ya sudah belajar. Akhirnya belajar, ngapalkan Jurumiyah, ngapalkan Imriti, ngapalkan Fatmu, apa namanya? Ngapalkan apa? Kitab-kitab mutun matan-matan gitu dihafalkan semua sama dia. Sampai akhirnya Pak Abdurrahman tadi itu menjadi seorang ulama yang besar yang akhirnya meninggal dikuburkan di Masjid Damaskus, namanya Syekh Abdurrahman Al-Hafar. Berkat dia tadi mendapat inspirasi cerita kejadian ketika menggalikan kubur. Seorang penggali kubur biasa, bukan orang alim, bukan anaknya orang alim juga, tapi berkat dia kejadian cerita yang seperti itu menginspirasi dia untuk belajar ilmu. Sampai akhirnya dia menjadi seorang ulama besar terkenal di Damaskus sana, namanya Syekh Abdurrahman Al-Hafar. Akhirnya apa? Sampai anak cucu-cucunya menjadi ulama-ulama semuanya. Dan yang terkenal yang terakhir ini adalah Syekh Abdul Razak Al-Hafar, ulama besar di Damaskus sana. Ini berkatnya apa? Berkat apa? Berkat orang yang mencari ilmu. Jadi orang mencari ilmu jaminannya insya Allah surga. Apalagi kalian penghafal Al-Quran, jelas kalian nanti selain masuk surga, kalian bisa memberikan syafaat kepada keluarga anda untuk masuk surga. Alhamdulillah. Maka dari itu orang tua kalian yang membiayai kalian pun juga mendapatkan insya Allah barokah daripada ilmu, seperti yang diceritakan dalam cerita kejadian tadi itu. Subhanallah. Mudah-mudahan kalian semuanya yang di pondok pesantren ini betah mondok sampai selesai dan pulang membawa ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kunci sukses yang utama adalah satu yang paling penting, yaitu takzim kalian kepada masyayikh. Takzim kepada masyayikh, karena ilmu percuma. Semakin banyak ilmu, berapapun ilmu yang didapatkan, kalau tidak ada takzim kepada para masyayikh, kepada guru-guru kalian, tidak ada barokahnya ilmu itu. Bagaimana cerita-cerita orang-orang terdahulu? Bagaimana ceritanya siapa namanya yang akhirnya matinya su'ul khotimah? Siapa? Ayo, Tarsis ulama besar, punya santri ribuan, santrinya banyak. Tapi karena apa? Kurang takzim kepada guru-gurunya, kepada para masyayikh. Hanya mengandalkan dia pandai, cerdas, menghafal ilmu, belajar ilmu banyak, tapi akhirnya ilmu tidak barokah, dan akhirnya pada akhir umurnya dia murtad, keluar dari Islam. A'udzubillahi min dzalik. Maka saya tekankan supaya ilmu kalian barokah, manfaat. Sekalipun kamu di pondok ini gak patek pinter-pinter temen lah, gak hebat-hebat temen, gak cerdas-cerdas temen, tapi insya Allah barokah takzim kepada para syekh, pada keluarga masyayikh, insya Allah ilmu-ilmu kalian menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Pulang kalian menjadi orang-orang yang insya Allah bisa mendakwahkan ilmu kalian, membawa kebahagiaan bagi keluarga kalian semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatun bisalamil mubin linutatit ta'yin
يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي أسرى التكوين من عند كن فيكن يا غرامي بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي يا رب رسول الله يا دوم الجبين ويا من جاء بالحق المبين رسول الله يا دوم الجبين ويا من جاء بالحق المبين السلام المبين بنقطة التعيين يا غرامي السلام المبين يا غرامي سبحان الله والحمد لله يا belakang خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان